Yalah Habibi, kita mau bahas dua match yang menang, tapi yang satu menangnya deg-degan, yang satu menangnya meyakinkan. Manchester City lawan Fulham 4-5 skornya ada 9 gol terjadi, dan Barcelona Atletico 3-1 di Nou Camp. Kita akan ke Manchester City terlebih dahulu. Sebelum gue lanjut, jangan lupa subscribe, kasih masukan kalau ada ide, kalau ada segala, pokoknya tulis ini. Insya Allah gue akan konsisten. Oke, Manchester City datang ke Craven Cottage, salah satu klub di London, yang dimana City itu sebenarnya punya rekor apik dengan Fulham, yaitu menang 15 kali pertandingan berturut-turut itu away sejak tahun 2010 apa 2012 gitu. Jadi nggak terkalahkan lah. Tapi di babak pertama dari skor 3-1, Foden kembali mencetak gol, Haaland bisa mencetak assist dan gol. Itu sebuah poin plus kita ke Foden, di mana ini pemain benar-benar tampil sangat percaya diri di musim ini. Setelah musim lalu banyak cedera sehingga tidak banyak match yang dimainkan oleh dia. Kita masuk ke matchnya, di mana ini City yang kita kenal seperti biasa, bahwa pertama mainnya bagus, positioning antar pemain, finishing, pergerakan tanpa bola itu oke banget semuanya. Dan yang jadi masalah adalah lagi-lagi Manchester City itu babak kedua seperti melawan Leeds kita kebobolan banyak. Dan di match lawan Fulham juga kita kebobolan 3 setelah unggul 5-1. Artinya ini ada something di lini defense, bukan dari soal strategi. Ini dari soal mentalitas atau juga kesiapan para pemain. Dan ini tugas Guardiola untuk gimana bisa memberikan ekstra motivasi selama 90 menit pemainnya. Kita tahu kalau Pep Guardiola yang dikenal beberapa tahun sebelumnya atau dari awal Manchester City, dia benar-benar bisa melakukan clean sheet ataupun juga mempertahankan winningnya. Cuman gue paham kenapa musim ini kerap kali terjadi City hampir disusul, City bahkan kesusul. Yaitu City lagi membangun winning team yang baru. Dimana kalau musim-musim sebelumnya itu pemain-pemain yang udah bermain 7-8 tahun tuh masih ada gitu. Jadi mereka terbiasa. Tapi di pemain-pemain sekarang, mungkin kita sebut Nico Orelli, Mateus Nunes, Josko Guvardio, Nico Gonzalez, Jeremy Doku, dan pemain lain tuh belum terbiasa menghadapi tekanan ketika unggul ataupun lawan ingin mengejar lagi. Jadi ini PR sangat besar untuk Guardiola, terutama sisi defense. Walaupun sisi attack-nya no comment, selalu bisa menciptakan peluang, selalu bisa cetak banyak gol. Dan dalam teori bola juga ketika lu kebobolan 4, lu cetak 5 gol, ya lu menang. Tapi itu nggak baik untuk secara jangka panjang. Untuk sekali-sekali sebagai shock effect, sebagai peringatan buat pemain-pemain agar tidak terengah, itu perlu. Dan apalagi nanti City minggu depan menghadapi Madrid, menghadapi jadwal-jadwal padat, jadi penting banget untuk menjaga keseimbangan lini belakang. Donnarumma nggak purely salah, karena ini juga gol-gol yang bukan bisa di-save gitu loh. Jadi ada kiper-kiper yang blunder yang harusnya bisa di-save, tapi ini enggak. Tapi dia pun juga mengakui bahwa intensitas di Premier League itu sangatlah tinggi, sehingga dia kaget. Cuman gue yakin banget kalau soal Donnarumma, dia kiper world class, jadi kalau secara mentalitas aman. Tapi untuk koordinasi tim, ini yang perlu banget dicek atau di-manage oleh Pep Guardiola di musim ini. Karena ketika Pep Guardiola menghadapi tim yang lebih baik sedikit, menurut gue situasinya akan beda. Fulham bukan tim yang bagus banget, makanya dia bisa cetak 4 gol tapi City menang. Tapi ada juga nanti City bisa kalah gitu loh dari skor 3-0, jadi 4-3 atau lain malah. Gue cukup untuk di City, ini kemenangan sangat penting untuk menjaga yang penting 3 poin. 3 poin, 3 poin, 3 poin, nabung-nabung terus untuk di jalur Premier League. Ke Barcelona, orang-orang mungkin mengira akan Atletico Madrid counter attack, Barcelona Highland defense. Nah, gue rasa Hansi Flick belajar, walaupun gol Alex Baena itu sebenarnya bukan karena Barcelona lagi menyerang posisi ya. Barca lagi nyerang, ada kesalahan antisipasi, langsung di counter attack sama Atletico Madrid. Tapi respon Barcelona itu sungguh luar biasa. Rafinha masuk dan mencetak gol perdananya setelah cedera lama. Ini pemain yang sangat krusial untuk Barcelona. Bukan dari gol-gol dan assist aja, tapi dari leadership dari kaptennya dia, dari gimana dia memaintain tim, memompa semangat, determinasinya, fightingnya ini sangat luar biasa banget. Dan yang kedua yang harus di poin adalah Dani Olmo kembali menjadi sosok yang bisa diandalkan Barcelona secara konsisten. Dimana 2 week lalu atau 1 minggu lalu itu dia mencetak 2 gol. Kali ini dia punya kontribusi untuk membalikan keadaan 2-1
Dan Barcelona lagi-lagi dari segi proses, dari segi attack, tidak ada perubahan dan lawan itu sulit banget untuk membendung. Akhirnya di menit terakhir 96 Ferran Torres menutup kemenangan dengan 3-1. Di satu sisi penalti Lewandowski tidak masuk, itu bisa memperlebar lagi jarak, tapi ya udah 3-1 sangat cukup untuk Barcelona memaintain La Liga. Kali ini selisih 4 poin, 4-5 poin dari Atletico Madrid. Besok Madrid main. Jadi ini menurut gua untuk Barcelona lagi di jalur yang bagus setelah kekalahan lawan Chelsea minggu lalu, langsung dia bergerak bounce back di 2 pertandingan terakhir. Dan ini bukan soal taktis tapi lebih ke soal mentalitas. Para tim juga sadar bahwa semua bisa terjadi, ada kalah, ada menang, gimana cara respon dan bangkitnya para pemain. Kita walaupun mungkin kekurangan back, cuma pemain di pasar semalam itu menunjukkan bahwa dia siap fight kapanpun ketika dibutuhkan. Ini sangat penting dalam sepak bola. Karena biasanya kita suka dengar narasi-narasi, pemain inti kita cedera, pemainnya nggak siap, pemain benchnya. No, pemain yang ada di bench kapanpun main harus siap dan menunjukkan performa terbaik 100%. Dan ini bukan kayak sulap, tapi harus dididik, harus diberikan kesempatan pemain-pemain tersebut. Jadi gue rasa kayak Ferran Torres kita bahas coba. 2 musim, 3 musim lalu ini menjadi ejekan fans Barcelona. Tapi di era Hansi Flick, dia ingin membuktikan bahwa dia adalah orang yang tepat. Dan Hansi Flick sangat tahu cara memaksimalkannya, sehingga Ferran Torres di 1,5 musim terakhir itu sangat luar biasa. Lamine Yamal setelah kekalahan lawan Chelsea, tidak punya create chance, tidak punya assist, tidak punya gol, langsung bounce back, mainnya bagus banget. Rafinha lagi-lagi ini suatu keberuntungan Barcelona mendapatkan dia di beberapa tahun lalu, dan juga sebenarnya banyak yang mencemooh Xavi ketika mendatangkannya dari Leeds. Cuma menurut gua Rafinha ini adalah sosok paling penting Barcelona saat ini, dan kelihatan ketika dia nggak ada tuh ada sedikit perubahan. Bukan dari segi cetak gol atau assist saja, tapi ini soal mental, leadership, fighting. Dia benar-benar pemain yang harus dibutuhkan Barcelona, dibutuhkan sebuah tim yang sedang melakukan transisi, sedang bounce back. Itu orang seperti Rafinha sangat cocok. Pedri menampilkan performa terbaik lagi. Pokoknya semua is good, is well untuk Barcelona. Dan sekarang mantap di puncak klasemen, tinggal menunggu hasil Real Madrid lawan Atletico Bilbao. Jadi gue rasa title race on, Barcelona masih sangat kuat untuk menjadi juara La Liga ya sejauh ini. Oke, cukup sekian dari gue. Sekali lagi jangan lupa subscribe, bantu gue, follow gue, kasih masukan, kasih ide biar bisa konsisten. Thank you guys. Yalah Habibi.